Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Ulangan 8. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri, yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa, yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Amin. Dalam Ulangan pasal 8, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan memelihara mereka, mengajar mereka untuk taat, rendah hati, dan tidak melupakannya saat nanti hidup berkecukupan di tanah perjanjian. Makna-makna kitab Ulangan pasal 8. 1. Tuhan memakai proses untuk membentuk karakter manusia. Kesulitan di padang gurun bukan sekadar penderitaan, tetapi cara Tuhan mengajar bangsa Israel menjadi lebih taat, sabar, dan bergantung kepadanya. 2. Manusia tidak hidup hanya dari makanan. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya kebutuhan rohani sama pentingnya dengan kebutuhan jasmani. 3.
Tuhan tetap memelihara dalam keadaan sulit. Selama 40 tahun di padang gurun, pakaian mereka tidak rusak dan mereka tetap dipelihara. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Keberhasilan jangan membuat manusia sombong. Saat nanti Israel hidup makmur, mereka diingatkan agar tidak merasa semua keberhasilan berasal dari kekuatan sendiri. Kesombongan membuat manusia mudah melupakan Tuhan. 5. Ingat Tuhan sebagai sumber berkat. Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk memperoleh kekayaan dan kehidupan yang baik. Karena itu manusia harus bersyukur dan tetap setia kepadanya. Kesimpulan, Kitab Ulangan pasal 8 mengajarkan bahwa Tuhan mendidik, memelihara, dan memberkati manusia agar hidup dalam ketaatan dan rasa syukur. Kesulitan maupun keberhasilan seharusnya membawa manusia semakin dekat kepada Tuhan. Sejarah manusia berkali-kali membuktikan, ketika hidup mulai nyaman, rasa bergantung sering ikut menghilang. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.